Assalamualaikum. Lagi nunggu ya? Jangan lupa tekan subscribe dulu ya. Makasih. Kembali lagi di YouTube channel Bang Miko ada 2003. Ini merupakan video yang ke part 2 karena yang pas siang itu kalian beda sedikit. Kalian tahu sendiri kan aku beda pakaian. Jadi pakaian aku yang itu beda. Sekarang aku ganti pakaian karena aku sudah mandi, habis itu sudah melakukan ibadah. Habis itu ya sudah melakukan sesuatu pribadi gitu, guys. Pokoknya sudah selesai semua. Tadi aku sempat tidur siang sebentar karena ini HP aku lama banget penuhnya. Aku kan sekarang pakai casan kodok nih, guys. Jadi ya itu nunggu HP penuh tuh. Kalau HP mau penuh sampai 100% itu harus nungguinnya lebih dari 12 jam gitu. Itu baru penuh kalau kalian ingin penuh baterainya sampai 100% gitu, bagi yang pakai casan kodok. Ini aku beneran nggak bisa pakai ini ngecas pakai kabel yang kayak dulu lagi. Nggak, kenapa seperti itu? Nanti kalian tinggal nanya aku kenapa aku memakai casan kodok seperti itu. Ini kalian tinggal komen di bawah ya, guys. Nah, kita lanjut ke part 2. Ini tips supaya kamu jadi anak pendiam, guys. Ini aku sudah jelasin yang nomor 1. Sekarang aku menjelaskan di nomor 2. Ini backgroundnya beda banget ya, guys. Ini karena ini di kamarnya. Ini sebenarnya bukan kamar, ini cuma warung. Ini dulunya warung, sekarang dijadiin kamar gitu, guys. Jadi berada di rumah ponakan aku, guys. Ini di rumah ponakan aku dianggap rumah sendiri gitu. Tapi rumah sendiri ya rumah orang tuanya mama aku. Itu yang dimaksud rumah ponakan ponakan aku sendiri gitu. Ya jadi maksudnya kayak gitulah, kayak ngerti pasti. Ini kenapa ini ditutup, karena ini biasanya ini buka, guys. Ini sekarang ditutup. Itu biasanya dibuka ya, guys, kalau tapi terserah sih mau buka atau tutup, itu urusan di kamar ini ya, bukan urusan aku. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jangan buat masalah sepele kepada keluargamu. Nah, maksudnya ini, guys, kalau kalian misalnya buat kesel sama orang tua, misalnya kalian ingin bercanda gitu di dalam kondisi orang tua itu gimana, misalnya lagi memikirkan sesuatu yang berat gitu, itu nggak boleh. Cukup kalian diam dulu. Kalau misalnya kalian ada melakukan masalah yang negatif gitu, kalian perlu dipikirkan aja sendiri. Habis itu ya kalian tinggal mikir aja terus sampai ini bener atau nasihatin sendiri gitulah, istilahnya kayak gitu ya. Atau kau harus menghalu aja, misalnya ini kau pengen punya adik cowok namanya De Aprizal, itu sangat membantu sekali. Menghalu tuh sama aja nggak sih dengan melamun gitu? Kalau kalian tahu tinggal komen di bawah aja ya, guys. Ini itu perbedaan di antara melamun dan menghalu tuh sama atau enggak. Nah, pokoknya nomor 2 ini jangan ya, guys, ini wajib. Nah, nomor 3 ini, jika kau sangat tidak memiliki teman, kemungkinan pergaulannya aja yang kurang baik, kau bisa berbohong dan pura-pura menjadi temanmu dalam teman nyata atau online. Nah, guys, kalau misalnya ini kalian udah buat masalah sesuatu di berbagai sosmed ya, habis itu kalian buat masalah di sekolah gitu, misalnya gaya yang kayak ini teh yang gitu ya, guys, atau ya gitulah. Kalau misalnya temanmu nggak setuju dengan tingkah aku yang kayak gini, cukup kalian pura-pura berteman gitu, pura-pura kalian bohong gitu. Nah, kalau bohong temen itu baik ya, guys. Nah, kecuali kalau bohong dalam dosa itu nggak boleh ya, guys. Nggak boleh ditiru. Karena kalau berbohong dosa itu ya, masing-masing tuan kalian yang ingin tahu kalau kalian punya berbohong dosa itu apa aja gitu. Jadi aku nggak perlu sebutkan sebenarnya aku punya bohong dalam dosa, tapi nggak perlu tahu ya, guys. Tapi banyak juga kalau aku berbohong itu dalam dosa itu apa aja gitu, bukan berbohong dari temannya atau dari keluarganya, itu bukan gitu doang, tapi banyak berbohong dalam dosa gitu, itu apa aja dan itu nggak perlu tahu, oke? Itu adalah pribadi aku ya, guys. Nah, itu kalau kalian misalnya dengan perasaan kalian kurang kurang baik, kurang bahagia, habis itu sedih gitu, gak punya teman yang lebih baik kayak sifat abang Mingko ini, mungkin itu ya harus harus dilakukan di nomor gay, harus gitu. Nah, itu suara sisterku lagi main sepeda gitu. Nah, pokoknya kayak gitu ya, guys. Kalau misalnya kalian menceritakan tentang kejujuran itu gak perlu tahu, cukup kalian pura aja. Kalau kalian nanya itu hanya perlu doang, sama kayak orang tua, sama aja ya, guys. Jadi ada antara kalian itu kurang bahagia atau perasaan dengan teman kalian, itu kalian sama aja diperlakukan seperti orang tua. Tapi kalau berlebihan dengan orang tua itu juga boleh sih. Lebih dari itu cukup kalian ikuti yang nomor 3 ini. Guys, ini aku tumben banget naruh HP. Kayaknya aku naruhnya di tas sister aku yang kedua. Oke, lanjut ya. Karena aku pegang kamera tuh ya capek gitu. Ini kalau kedengeran ya moga-moga kedengeran ya, guys, aku ngomong apa aja di video ini. Semoga kedengeran ya.
Yang nomor 5 ini jika orang tua kalian sedang punya masalah, kemungkinan masalah biaya rumah terus sebagainya, kau diperbanyak diam daripada bicara, dan situasi kamu sedang menjalani masalah dalam pikirannya. Ini sama aja kayak ini nomor berapa ini, kayak nomor 2 aja, sama aja ya. Ini nggak perlu aku jelasin lagi karena kalian sudah tahu ya. Yang nomor 6 ini sampai nomor berapa sih? Oh, nomor 7 ya, nomor 7. Ya aku lipetin dulu sebentar ya. Ini guys, ini udah aku lipetin kertasnya. Kertasnya udah aku lipetin kayak gini. Kayak gini. Nah, ini nomor 7. Kita sampai ke nomor 6 ya guys. Apakah suatu kebohonganmu akan dicatat dengan keluarga itu? Tidak hanya Allah atau Tuhan yang tahu. Jika kau ingin mencoba menutupi aib sehingga kau tak bicara apa-apa dengan keluarga. Karena jika mengatakan setiap si orang tuamu berbeda, ada yang marah, ada yang tidak marah, dan ada yang diam saja. Tuh, orang tuamu menasihatimu dengan omongan yang tak. Ya, aku ngomong agak kecepatan nggak sih? Nggak tahu lah guys. Ngomong kalian paham aja ya guys. Karena ini nomornya ini panjang banget ini yang aku buat tips ini ya dikit-dikit aja. Karena ini nomornya panjang banget guys. Ini aku mau ngejelasin apa lagi dan gimana ya? Aku pikir dulu sebentar. Nah, ini yang dimaksudnya ini, suatu kebohongan akan dicatat dengan keluarga itu tidak hanya Allah atau Tuhan yang tahu. Jika kau ingin mencoba menutupi aib sehingga kau tak bicara apa-apa dengan keluarga, karena maksudnya ini kalian banyak menutupi gitu. Habis itu ya kalau kalian mengatakan itu boleh aja, misalnya jujur gitu. Dan ya ini sama aja kalian menutupi dengan baik-baik apapun ya. Kalau misalnya kalian buat masalah yang negatif gitu ya, kalian tutupi aja deh. Yang positif kalian ceritakan aja sih ke siapapun. Tapi kalau kalian pernah mengalami masalah yang negatif, Allah itu pasti tahu ya guys, atau Tuhan kalian itu pasti tahu apa yang umat manusia itu melakukan apa aja gitu. Bukan dari orang tuanya juga atau keluarga. Memang keluarga itu kadang tahu kadang nggak tahu, karena itu ya masing-masing keluarga itu ini jarang dikepoin dengan anaknya itu masing-masing ya guys. Nah, ini moga-moga kalian paham di nomor 6 ini, karena ini nomor 6 ini cukup panjang ya guys. Ini jadi aku menjelaskan ini hanya sedikit saja dengan kalian, oke? Dan ini nomor 7, seringlah menceritakan masalah kejujuranmu jika melakukan yang positif atau negatif ke teman-temanmu, supaya teman-temanmu bisa menasihati dengan pelan dan sebagai menutupi masalah pribadimu supaya tidak ada yang tahu. Ini tulisannya supaya tidak tahu, atau ini lebih tepatnya supaya tidak tahu dengan mereka gitu. Ini guys, aku Abang Minggu ingat untuk kalian. Misalnya kalau kalian punya my bestie atau my BFF, si Gusti Randa, kalian cukup menceritakan dengan dia aja gitu. Itu boleh kalian menceritakan dengan positif atau negatifnya. Kalau misalnya punya masalah yang negatif itu, kalian cukup ceritain aja, nggak usah malu-malu. Habis itu teman main bestaimu itu nanti akan nasihati balik ke aku bahwa kalau negatif itu nggak boleh diikuti. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ini membantu kalau kalian kurang menyadari apa aja yang kalian rasakan gitu di dalam perasaanmu itu. Ini sama aja kalian menceritakan lebih aktif dengan temanmu daripada orang tuamu. Ini kalian wajib kalian ikuti di nomor 7 ini. Kalian dengar perintah dari Abang Miko ini. Ini bisa aja kalian menceritakan dengan teman real life dan teman online dengan berbagai sosmed apa aja yang kalian punya gitu. Nih guys, ini sampai di sini dulu. Semoga kalian paham apa yang Abang Miko katakan dengan kalian, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe di YouTube channel aku ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang kalian suka. See you next time video. Dadah.